Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmawan, mahasiswa PPG dari LPTK UIN Araniri, Banda Aceh. Program Studi Pendidikan Agama Islam, nomor induk mahasiswa 2402202047. Saya mengajar di kelas 3 hari ini tanggal 8 Mei 2025. Berikut adalah video ukin saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Baik Bu, alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Nah, ibu, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa dulu. Nah, anak-anak ibu, kita mulai berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah, dengan kita berdoa, kita diberi kecerdasan oleh Allah. Nah, sekarang ibu absen dulu kalian ya. Nah, sekarang sebelum ibu absen, ibu tanya dulu siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua Bu. Alhamdulillah, anak ibu hadir semua ya. Nggak ada yang nggak hadir kan? Semua hadir. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ibu mohon kepada anak ibu silahkan berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Terima kasih. Tolong duduk kembali anak ibu. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, sebelum ibu memberikan materi pelajaran hari ini, ibu mau tanya dulu, masih ingat nggak pelajaran kita yang minggu lalu? Masih Bu. Tentang apa? Tentang akhlakul karimah. Masih ingat nggak? Ada belajar nggak anak ibu? Ada. Alhamdulillah anak ibu ada belajar. Nah, sekarang kita hari ini memasuki pelajaran yaitu tentang hidup tenang dan berperilaku terpuji. Tentang apa kita belajar hari ini? Hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Nah, sekarang kita lihat tujuannya ya. Tujuan pembelajaran. Satu, agar peserta didik mengetahui bentuk dari tanggung jawab. Yang kedua, agar peserta didik dapat menerapkan perilaku tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum ibu memasuki dalam pelajaran kita hari ini, ibu ada langkah-langkahnya. Pelajaran kita ada langkah-langkahnya. Yang pertama, ibu membagikan kelompok kalian masing-masing. Yang kedua, ibu akan membagikan kertas soal kepada kalian. Nanti kalian menjawabnya satu kelompok satu ya. Yang ketiga, nanti ibu suruh presentasikan dari hasil kerja kalian untuk tampil salam satu kelompok, satu orang tampil ke depan. Mengerti nggak apa yang bilang? Mengerti. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum ibu memasuki dalam pelajaran kita, ibu tanya dulu sama anak-anak ibu, siap nggak kita belajar hari ini? Siap. Alhamdulillah. Kalau udah siap harus duduk dengan tenang dan tidak boleh ribut, biar kita memasuki dalam pelajaran kita sekarang.
Nah, sekarang ibu tanya kepada anak-anak ibu semua, apa sih tanggung jawab itu? Apa dari pengertian tanggung jawab itu? Siapa bisa jawab? Apa pengertian tanggung jawab? Ada enggak yang bisa jawab? Nah, kalau nggak tahu, sekarang kita jawab bersama-sama. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung dan memikul segala sesuatu, baik tugas, kewajiban maupun akibat dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Bentuk tanggung jawab itu ada 3. 1 dalam keluarga, 2 dalam sekolah, 3 dalam pertemanan. Nah, sekarang ibu jelaskan ini antara 3 ini dulu satu-satu ya. 1, tanggung jawab dalam keluarga. Tanggung jawab dalam keluarga contohnya mencuci piring, membersihkan tempat tidur yang sudah kita tidur tadi ya, membersihkan tempat tidur dan lain-lain sebagainya yang ada pekerjaan di rumah. Itu adalah tanggung jawab kita dalam keluarga. Yang kedua, tanggung jawab dalam sekolah. Bagaimana tanggung jawab dalam sekolah? Pergi sekolah tepat waktu. Ada yang namanya piket. Itu tanggung jawab juga kan? Membersihkan kelas. Yang ketiga yaitu tanggung jawab anak sekolah itu menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Selanjutnya yang ketiga dalam pertemanan. Bagaimana yang dikatakan dalam pertemanan? Contohnya, ada kawan kita menceritakan misalnya yang tidak boleh kita ceritakan kepada orang lain. Kita harus bertanggung jawab menyimpankan rahasia kawan kita tersebut. Yang kedua, contohnya kita harus saling tolong menolong kepada teman kita. Ya, udah mengerti anak ibu? Apa itu tanggung jawab? Sudah. Yang selanjutnya. Nah, selanjutnya tolong anak ibu semua perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ibu tanya dulu. Ini apa ini? Ini apa ini? Nih. Membersihkan kelas. Apa lagi? Menyapu, membersihkan kelas. Kalau gambar yang ini apa? Belajar. Di mana dia belajar? Di rumah. Iya, di rumah. Nah, sekarang alhamdulillah jawaban anak ibu pandai-pandai semua anak ibu menjawab ya. Nah, ini ibu tambah lagi. Ini gambar ini membersihkan kelas. Siapa yang tukang bersihkan? Piket. Dia piket ini pagi-pagi udah datang ke sekolah membersihkan, menyapu, membersihkan tempat meja guru, jendela, dia bersihkan oleh petugas piket. Yang selanjutnya, yang gambar selanjutnya yaitu di rumah, pekerjaan di rumah. Apa dikerjakan? Yaitu PR yang diberikan oleh guru di rumah yang dia kerjakan. Itulah namanya tanggung jawab. Jangan nanti kalau waktu kasih PR sama guru tidak dikerjakan. Apakah itu tanggung jawab? Bukan. Udah mengerti anak ibu gambar kedua ini? Udah. Nah, selanjutnya kita lihat ya. Nah, selanjutnya kita lihat bersama-sama. Nih ada video ini, kita nonton bersama-sama. Udah 10 menit nih. Hah? Oke. Nah, gitu dong. Pak, gantian dong. Tadi janjinya satu video. Kamu kan udah nonton dari tadi. Sekarang giliran Nusa. Iya, sebentar. Ini masih satu video. Sekarang anak ibu udah lihat tadi video tadi. Nah, dari hasil video ini kita ada soal ya, ada soal untuk menjawab video tadi. Yang satu, apakah yang menyebabkan Nusa dan Rara ketakutan? Apa yang menyebabkan Nusa dan Rara ketakutan? Kenapa dia takut tadi? Di video tadi? Apa?
Oh iya, karena takut dibilang sama abahnya. Itu jawaban siapa namanya? Yang ada yang lain menjawab? Apa? Ada enggak? Kenapa? Apa yang menyebabkan Nusa dan Rara ketakutan? Apa yang menyebabkan dia tadi ketakutan? Karena telah menjatuhkan HP orang tuanya tadi, HP mamanya tadi. Dan orang tuh takut juga dilapor kepada siapa? Iya, kepada abahnya. Itulah jawaban yang pertama. Yang nomor 2, bagaimana cara Nusa dan Rara bertanggung jawab atas apa yang telah mereka perbuat? Bagaimana mereka bertanggung jawab? Hah? Siapa anak ibu yang bisa? Tolonglah jawab. Ada? Kayak mana? Iya, dibuat tanggung jawab. Apa? Ada yang jawab lagi? Bagaimana cara Nusa dan Rara bertanggung jawab atas apa yang telah mereka perbuat? Mereka membuat tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa yang dibuat tadi? Yang pertama, meminta izin dulu kepada mamaknya tadi untuk apa? Untuk minta HP tadi, minta izin dulu. Yang kedua apa tadi dalam video tadi? Yang kedua main HP-nya cuma 15 menit, tidak boleh lebih. Dan yang selanjutnya tadi HP-nya kalau udah habis baterai harus dicas. Itulah yang tanggung jawab atas apa yang telah mereka perbuat. Yang selanjutnya, apakah Nusa dan Rara menjadi tenang setelah berhasil bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka berbuat? Apa? Udah tenang karena sudah sudah bertanggung jawab atas kerusakan HP yang dia rusakkan tadi. Nah, kita lanjut selanjutnya. Nah, sekarang ibu udah mulai membagi kelompok kalian satu ya. Ini kelompok 1 ya. Ingat ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3, ini kelompok 4. Udah ingat nggak kelompoknya masing? Kelompok berapa ini? 4. Kelompok 4. Yang ini kelompok 1. Nah, setelah ibu bagi kelompok, sekarang baru ibu membagi lembar kita mengisikan presentasi kita. Sekarang ibu membagikan presentasi kita. Waktunya kita berbagi ini ya. Tolong anak ibu menjawabnya. Lembar kerja peserta. Nanti kita presentasikan satu persatu. Ya, tolong ya. Ini harus ada tanggung jawab. Jangan dikerjakan satu orang satu. Tapi tanggung jawab ke satu kelompok. Kelompok 1 harus bertanggung jawab. Kelompok 2 harus tanggung jawab. 3 dan 4 sama harus bertanggung jawab. Kalian lihat dulu apa gambar ini. Di sini ditanyanya, diskusikan maksud dari gambar berikut bersama kelompok. Apa yang dikatakan diskusi? Kerja sendiri? Bukan. Yang namanya diskusi kerja bersama-sama dalam kelompok. Nah, sekalian perhatikan itu gambar 1, 2 dan 3. Tolong anak ibu tulis. Jangan mau lagi cepat. Jangan lupa tulis kelompoknya, anak ibu. Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Tulis. Cepat dikerjakan. Dah kelompok 4, yang ini kelompok 3. Coba dilihat, dipresentasi terus, dikerjakan terus. Ada yang susah?
Ada yang susah nggak jawaban ini? Ada yang susah nggak? Ada yang payah? Ada yang payah? Enggak, alhamdulillah ya. Udah tahu kalian apa gambar ini kan? Apa ini gambar ini? Ini lagi ngapain dia? Yang ini lagi ngapain? Yang ini lagi ngapain? Susah nggak gambarnya? Enggak, alhamdulillah bisa-bisa semua anak ibu ya. Pandai-pandai semua ya. Ini hampir siap nih. Yang ini? Ini kelompok ini udah siap. Udah siap kelompok ini. Yang satu lagi udah siap. Kalau udah siap, ibu suruh satu persatu. Ibu suruh pertama kali kelompok satu dulu. Cepat kita presentasi di depan. Kelompok satu. Coba. Cepat, sini cepat. Kelompok satu, cepat ke depan. Cepat berdiri di situ aja, boleh. Apa kelompok satu? Coba. Coba dibaca apa? Enggak, baca aja. Pertama, mencuci piring. Lantai, membersihkan. Coba ibu lihat kelompok 3, anak-anak ibu. Coba besar suaranya, nak. 1. Sedang mencuci piring di rumah sebagai tanggung jawab dalam keluarga. 2. Sedang membersih sekolah sebagai tanggung jawab dalam sekolah. 3. Sedang sholat bersama. Ya, mereka menjawab sedang salat bersama. Yang pertama, mencuci piring di rumah sebagai tanggung jawab dalam keluarga. Yang kedua, sedang membersihkan sekolah sebagai tanggung jawab dalam sekolah. Presentase mereka sangat baik. Alhamdulillah, anak ibu mengerti semua. Tepuk tangan kepada mereka. Nah, yang selanjutnya nomor 4. Kelompok 4 kayak mana? 1. Sedang mencuci piring kotor di rumahnya. Ya. 2. Sedang membuang sampah di tempatnya. 3. Sholat bersama dengan keluarga mereka. Ya, alhamdulillah juga baik. Mari kita tepuk tangan. Alhamdulillah, anak ibu semua pandai menjawab ya. Gambar yang ibu kasih ini semua anak ibu pandai menjawab. Presentasinya bisa semua menjawab. Nah, sekarang coba anak ibu dengarkan ibu baik-baik. Alhamdulillah yang anak ibu jawab semua itu semua benar. Nah, ibu menambah sedikit dari jawaban kalian. Yang pertama, gambar ini apa tadi? Dia mencuci piring adalah tanggung jawab di rumah sebagai anak dalam membantu orang tuanya. Dia tadi apa kerjanya ini? Mencuci piring sebagai tanggung jawab dalam keluar di rumahnya dalam membantu orang tuanya. Karena kita kan belajar masalah tanggung jawab. Berarti ini tanggung jawab di rumah. Yang kedua, ini gambar apa ini? Buang sampah. Siapa yang buang? Yang buang sampah ini siapa? Anak sekolah. Anak sekolah ini satu laki-laki dan perempuan. Dia membuang sampah di sekolah, yaitu menjaga kebersihan di sekolah adalah tanggung jawab seorang murid terhadap lingkungan sekolah. Inilah tanggung jawab mereka. Yang keempat, yang ketiga ini tanggung jawab kepada siapa ini? Iya, kepada Allah. Anak-anak ini mengerjakan salat berjamaah bersama orang tua, yaitu melaksanakan tanggung jawab kepada Allah, dan tidak boleh kita meninggalkan perintah Allah. Inilah yang namanya tanggung jawab. Tadi kita kan belajar masalah tanggung jawab. Ada 3 itu tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab di mana?
Di rumah. Yang kedua, tanggung jawab di mana? Di sekolah. Yang ketiga, tanggung jawab berteman. Nah, ini dikasihlah ini 3 contoh ini. Yang ini contohnya tanggung jawab di rumah. Yang ini tanggung jawab di sekolah. Yang ini juga tanggung jawab kita kepada Allah. Nah, sudah sampai di sini Ibu jelaskan kepada anak Ibu. Ada mengerti nggak? Mengerti apa enggak? Asik nggak kita belajar hari ini? Asik, alhamdulillah. Alhamdulillah kita asik belajar hari ini. Nah, dari semua kita belajar ini, ada nggak anak ibu yang bertanya? Kita belajar masalah tanggung jawab tadi. Ada nggak anak ibu yang bertanya? Tidak ada? Tidak ada anak ibu yang bertanya? Kalian sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Nah, dari hasil kita belajar tadi tentang apa namanya? Tentang apa kita belajar tadi? Tentang tanggung jawab. Di sini Ibu ambil kesimpulannya ya. Dari hasil semua kita belajar tadi, Ibu mengambil kesimpulannya. Berarti kita siswa itu, baik siswa ataupun itu, kita harus yang namanya harus bertanggung jawab pada diri kita masing-masing. Tanggung jawab di rumah, yaitu kita mencuci piring, menyapu. Besar nggak tanggung jawab kita? Besar. Kalau tanggung jawab di sekolah, ngapain tanggung jawab sekolah? Pergi sekolah tepat waktu. Ada nggak jam 8 kita pergi sekolah, itu tanggung jawab? Bukan. Tapi apa juga? Jam berapa kita pergi sekolah? Jam 7:20. Itulah tanggung jawab kita terhadap sekolah. Yang kedua, contoh tanggung jawab sekolah, yaitu sampah dibuangkan kepada tempatnya, yaitu menjaga kebersihan sekolah. Apalagi yang di rumah sekolah? Yang piket pergi sekolahnya jam berapa? Seorang guru wali kelas memberi piket kepada anaknya, itu anaknya harus apa? Harus bertanggung jawab. Yang ketiga, bertanggung jawab kepada teman. Pertemanan. Ada nggak kawan kita curhat sama kita? Curhat. Boleh nggak kita beberkan curhatnya? Tidak boleh. Tapi tanggung jawab kita adalah menyimpan rahasianya. Dan selanjutnya tanggung jawab kita adalah saling tolong menolong terhadap kawan. Nah, sampai di sini Ibu tanya sekali lagi, menyenangkan nggak kita belajar hari ini? Alhamdulillah menyenang. Nah, sebelum kita keluar main-main, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sekarang kita sudah selesai belajar. Nah, pesan Ibu, kalian harus belajar di rumah, karena minggu depan Ibu tanya kembali apa pelajaran kita hari ini. Dan Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.